Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sampai pada dars yang ke-8. Insyaallah ta'ala mulai dars yang ke-8 ini kita mulai masuk ke pelajaran inti ilmu sharaf, di mana mulai dars ke-8 ini kita akan betul-betul membahas tentang ilmu sharaf. Sebelum kita memasuki ilmu sharaf, ada baiknya kalau kita terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang sering digunakan di dalam ilmu sharaf. Ada dua istilah penting yang harus diketahui oleh para pemula yang ingin mempelajari ilmu sharaf. Yang pertama tasrif, dan yang kedua adalah wazan, ya. Tasrif dan wazan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tasrif. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ini diistilahkan dengan tasrif. Secara sederhana kita bisa mengatakan ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tasrif, di mana pada bab tentang tasrif ini kita akan mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di dalam bahasa Arab bentuk kata itu ada 10, ya. Ada fi'il madhi, ya, kata kerja lampau. Ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang. Kemudian ada isim masdar. Isim masdar itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya gerund, membendakan kata kerja, ya. Ini isim masdar. Kemudian isim fa'il. Yang keempat, isim fa'il. Isim fa'il ini adalah pelaku yang melakukan. Kemudian isim maf'ul, ya. Ini adalah objek atau yang dilakukan, ya, atau yang dikenakan perbuatan. Kemudian bentuk kata yang kelima, yang keenam adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintahnya. Kata kerja perintah. Kemudian yang ketujuh, fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata kerja larangan. Kemudian yang ke-8, ke-9 dan 10 adalah isim zaman. Isim zaman itu nama waktu. Kemudian isim makan, nama tempat, dan isim alat, ya. Jadi ada 10, saya ulangi, fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Akan tetapi untuk 3 bentuk kata terakhir, yakni isim zaman, isim makan, dan isim alat, karena sebagian besar bentuk kata tersebut merupakan simai, artinya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab, tidak ada rumus bakunya. Maka untuk isim zaman, isim makan, dan isim alat kita tidak bahas di dalam pelajaran untuk pemula ini. Jadi kita hanya membahas tasrif, perubahan kata dari fi'il madhi hingga fi'il nahi, ya. Baik, kita ambil satu contoh di dalam bahasa Arab. Melakukan itu atau berbuat, bahasa Arabnya adalah fa'ala, ya. Fa'ala ini fi'il madhi. Sebagai catatan bahwa di dalam bahasa Arab, kalau ada sebuah kata yang tersusun dari 3 huruf, ya, dan seluruh hurufnya berharokat fathah, maka dapat dipastikan ini adalah fi'il madhi, ya. Contohnya ya ini fa'ala, maka ia fi'il
madi. Kemudian jalasa, telah duduk. Kataba, telah menulis. Kita perhatikan, semuanya tersusun dari 3 huruf dan harakatnya adalah fathah, maka ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini bisa berubah menjadi fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, dan fi'il nahi. Dan perubahan ini dan bentuk perubahannya ada kaidahnya, ada rumusnya. Nanti pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari rumus untuk memahami cara merubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, hingga fi'il nahi, insyaallah. Kita kembali ke contoh. Fa'ala artinya telah melakukan atau telah berbuat. Bisa berubah ke fi'il mudhari, yaf'alu, ya. Yaf'alu artinya sedang berbuat atau sedang melakukan. Kemudian masdarnya adalah fa'lan, ya. Fa'lan. Tetapi yang lebih sering digunakan masdarnya adalah fi'lan, ya. Fi'lan. Fi'lan artinya perbuatan. Ya, isi masdar ini. Fi'lan artinya adalah perbuatan. Kemudian isim fa'il, ya. Isim fa'il dari kata fa'ala adalah fa'ilun. Artinya orang yang melakukan atau orang yang berbuat. Kemudian perubahan ke isim maf'ul menjadi maf'ulun. Artinya yang dilakukan, ya. Kemudian berubah menjadi fi'il amar, if'al. Artinya lakukanlah, berbuatlah. Dan terakhir fi'il nahi, la taf'al, ya. Jangan kamu lakukan. Ini contoh tasrif, ya. Silakan dibaca kembali buku diktatnya Ilmu Sharaf untuk pemula halaman 15. Fa'ala yaf'alu fi'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Ini adalah contoh tasrif di mana kata fa'ala bisa berubah menjadi yaf'alu, fi'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, dan la taf'al. Tasrif ada 2. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi, ya. Tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Apa itu tasrif istilahi? Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti tadi, perubahan kata fa'ala menjadi yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Ini disebut dengan tasrif istilahi. Sedangkan tasrif lughawi adalah perubahan kata untuk bentuk kata yang sama, tetapi dengan isim domir yang berbeda-beda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam bahasa Arab, antara yang melakukan itu saya, kamu, dia laki-laki, dan dia perempuan, maka fiilnya berbeda-beda. Contoh untuk fa'ala, ini untuk huwa, ya. Fa'ala, ini untuk huwa. Sedangkan kalau untuk saya, fa'altu. Kalau kamu, fa'alti. Kalau kalian laki-laki, fa'altum. Kalau untuk hiya, untuk dia wanita, fa'alat. Nah, perubahan fa'ala menjadi fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'alat, ini disebut dengan tasrif lughawi. Ya, jadi ini definisi dari tasrif lughawi. Saya ulangi, tasrif ada 2, ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi adalah perubahan kata dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari,
masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, dan fi'il nahi. Sedangkan tasrif lugawi adalah perubahan untuk bentuk kata yang sama, misalkan fi'il madhi, tetapi untuk isim domir yang berbeda. Fa'ala menjadi fa'alta, menjadi fa'altu, menjadi fa'alti, maka ini disebut dengan tasrif lugawi. Ini adalah definisi dari tasrif beserta pembagiannya. Yang kedua, kita akan membahas istilah lain yang juga sering digunakan di ilmu sharaf, yaitu wazan, ya. Wazan secara bahasa artinya adalah rumus, ya. Timbangan. Wazan ini artinya secara bahasa adalah timbangan atau acuan atau rumus. Di dalam mempelajari ilmu sharaf, untuk mempelajari rumus, ya, mempelajari rumus perubahan, kita menggunakan wazan, ya. Dan wazan di dalam bahasa Arab ini menggunakan kata fa'ala, ya. Fa'ala, fa, ain, dan lam. Ini rumus yang digunakan. Karena memang kenapa wazan yang digunakan adalah fa'ala? Karena arti fa'ala yang sesungguhnya di dalam bahasa Arab adalah melakukan, ya. Bahkan istilah fi'il diambil dari kata ini. Fa'ala yaf'alu fi'lan, ya. Itulah alasan kenapa wazan yang digunakan adalah kata fa'ala. Nah, wazan ini atau rumus ini nantinya dijadikan acuan dalam menentukan perubahan kata. Contohnya begini. Kata nasoro, ya, yang artinya telah menolong, itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, fa'ala yaf'ulu. Ketika kata nasoro telah dinyatakan seperti itu, mengikuti wazan atau rumus fa'ala yaf'ulu, maka kita harus mengikuti perubahan kata nasoro sesuai dengan kaidah wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti nasoro yan suru, ya. Fa'ala yaf'ulu menjadi nasoro yan suru. Perhatikan, fa'ala nasoro yaf'ulu, ya. Fa'ala yaf'ulu berarti kan sebelum fa'ain dan lam ditambahkan ya. Berarti sebelum na, so, dan sod dan ra ditambahkan ya, ya. Kemudian huruf fa'nya disukunkan, berarti nunnya disukunkan jadi yan, ya. Yan, kemudian ainnya didomahkan, begitupun huruf sodnya didomahkan. Yaf'u yansu, kemudian lamnya didomahkan, lu, yaf'ulu. Berarti lamnya juga didomahkan untuk ro-nya didomahkan menjadi yansuru. Ini maksud dari wazan. Artinya ketika sebuah kata telah dinyatakan masuk ke bab fa'ala yaf'ulu, maka perubahannya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'nya harus mengikuti wazan bab tersebut. Contohnya nasara, ya, karena dinyatakan mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, maka perubahannya nasara yan suru. Contoh yang kedua, misalkan kata doroba. Doroba artinya telah memukul. Doroba ini masuk ke wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Maka kata doroba perubahannya harus mengikuti fa'ala yaf'ilu, ya. Jadi doroba yaf ribu, ya. Doroba yaf ribu. Perhatikan, fa'ala doroba yaf'ilu, ya. Yaf ribu, ya. Berarti asalnya fa'ala ini ditambahkan ya dulu di depannya, kemudian fa-nya disukunkan menjadi yaf. Berarti kata doroba ditambahkan ya di depannya,
kemudian huruf dodnya disukunkan menjadi yat, kemudian ainnya diberikan harokat kasroh, maka kata doroba roknya diberi harokat kasroh menjadi yatri, kemudian lamnya diberi harokat dhammah, maka baknya pun diberi harokat dhammah menjadi yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ilu, doroba yatribu. Ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi doroba berubahnya pasti yatribu. Tidak boleh kita katakan yadrubu seperti bab fa'ala yaf'ulu. Tidak boleh juga kita katakan doroba yatrobu. Tetapi kita harus merubah suatu kata sesuai dengan wazannya. Dan kata doroba ini masuk wazan bab fa'ala yaf'ilu, sehingga perubahannya wajib doroba yatribu. Tidak boleh doroba yatrobu atau doroba yatrubu. Ini adalah definisi berikut contohnya, ya. Contoh dan definisi dari wazan. Saya kira cukup untuk pelajaran pertama ini, di mana saya akan menyimpulkan bahwa ada dua istilah yang sering digunakan di dalam ilmu sharaf. Yang pertama tasrif, yang kedua adalah wazan. Tasrif sendiri adalah perubahan kata dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Tasrif ada dua, ada tasrif istilahi dan ada tasrif lughawi. Tasrif istilahi ada perubahan kata dari satu bentuk, ya, ke bentuk yang lain. Dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Jadi perubahan kata dari fi'il madhi menjadi 10 bentuk total, ya. Menjadi 10 bentuk. Sedangkan tasrif lughawi adalah perubahan untuk bentuk kata yang sama tetapi berdasarkan isim domir atau nanti jumlah dan jenis yang berbeda. Ini definisi dari tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Sedangkan wazan adalah rumus, ya, rumus yang digunakan sebagai acuan. Sehingga ketika suatu kata dinyatakan masuk ke rumus, masuk ke wazan tertentu, maka kata tersebut wajib mengikuti perubahan kata berdasarkan wazan tersebut. Baik, insyaallah itu saja dulu untuk pelajaran yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.